Cinta katanya ya, cinta. Ini saya mau bahas tentang cinta nih. Cinta itu gimana sih? Sebab setiap orang itu punya cinta. Bahkan yang namanya hewan itu punya cinta gitu loh. Cuman cinta itu gimana sih ya ceritanya? Nanti kita bahas dah ya. Saya lagi didampingin Neng saling. Saya kan nggak pernah salaman sama ini ya, wanita yang bukan mahram saya atau halal ya. Ini bukan Cici loh, bukan juga Mbak Aisyah gitu ya Neng. Iya iya Neng ya. Loh, ganti sama Cici. Oh gitu. Iya, yang tadi itu Wawa, anak saya juga gitu. Cuman jarang jarang ke permukaan ya Wawa. Berbicara tentang cinta nih, kita berbicara tentang cinta. Kita sering ngelihat gitu loh, orang yang tadinya pacaran gitu kan. Ya, mereka rukun, indah gitu. Tapi ada juga sih yang sering berantem orang pacaran. Mungkin udah bosan kali. Atau memang karakternya nggak bagus, tapi dipaksain gitu loh. Kenapa dipaksain? Karena udah kadung cinta katanya gitu. Nah, kita sekarang bahas cinta. Ya kadang kita ngelihat orang yang pacaran itu kadang indah, banyak indahnya gitu kan, bareng, rukun gitu. Tapi kemudian setelah nikah, 3 bulan, setengah tahun gitu kan, ternyata ribut aja kerjaannya, banyak perselisihan kayak gitu. Karena kenapa? Karena terkadang kita tuh salah menempatkan cinta. Nah, kita akan bahas nih sekarang. Sekarang banyak sih macam-macam cinta, cuman kita akan bahas bagaimana cinta antara laki-laki dan wanita kayak gitu. Sebab seekor induk pun itu ada cinta terhadap anaknya, bahkan rela mengorbankan nyawanya dan melawan siapa yang akan memangsa anaknya kayak gitu. Kalau nggak percaya coba ayam yang lagi beranak tuh Ci, ambil anaknya Ci, kayak gitu. Dipendel kamu, dikejar kamu kayak gitu. Cici mau udah dewasa, udah tahu yang namanya cinta. Udah suka belum sama cowok? Kalau manusia itu kalau sudah mulai remaja itu udah mulai suka sama lawan jenis. Nah, kita bahas cinta antar lawan jenis. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok setelah menikah itu terkadang orang tuh lebih banyak perselisihan, berantem kayak gitu ya? Kok kesannya nggak ada kecocokan? Bahkan survei yang ada saya sempat baca itu ketika pandemi kemarin, yang kita nggak keluar rumah itu. Nah, itu ternyata katanya banyak perceraian karena keseringan bersama gitu loh. Jadi bersama banyak nggak cocoknya, banyak cekcoknya. Si istri capek ngelayanin suaminya, nah suaminya manja, atau istrinya yang tadinya bisa nonton sinetron, ada suaminya harus masak, harus bikin ini itu dan segala macam lah kayak gitu intinya. Katanya survei itu banyak perceraian selama pandemi karena keseringannya bersama. Kalau kita rasa kita aman ya, malah senang-senang di dalam rumah ya, endut-endut semua ya. Jadi selama pandemi itu kita santai-santai aja gitu loh, bercanda apa gitu. Di dalam rumah, kita lebih banyak dalam rumah. Masak bareng ya Ci ya, ngaji bareng ya. Nah, ini dia permasalahannya. Ketika kita menempatkan cinta, ini cinta nafsu namanya ya, terhadap lawan jenis itu namanya cinta nafsu. Kayak gitu. Nah, ketika cinta nafsu itu kita dewa-dewakan. Sekarang banyak yang film-film dan segala macam, pokok cinta itu di atas segalanya gitu. Cinta mati demi cinta kayak gitu. Bahkan kita lihat Titanic itu demi cinta rela mati. Oh, itu saja Romeo and Juliet, bla 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 segala macam. Kita banyak menempatkan cinta di atas segalanya sehingga kita lupa kepada Sang Maha Cinta. Dialah yang menciptakan kita, mengisi wadah tubuh kita ini dengan roh,
dengan nafsu, dengan cinta. Kita lupa itu. Seandainya lah manusia itu mempunyai prioritas tentang cinta dan menempatkannya dengan baik, insya Allah tidak akan ada permasalahan dalam cinta. Sebab cinta itu indah. Cinta itu bahagia. Tapi terkadang akan menjadi sengsara ketika salah menempatkannya. Maka cintailah segala sesuatu itu karena kita mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Maka Allah lah yang maha tahu tentang cinta. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Allah di atas segalanya. Mencintai Rasulullah pun sama. Kenapa? Karena Allah menurunkan syariat Islam ini kepada Rasulullah. Di dalam syariat Islam semua diatur. Jangan tentang cinta, tentang pernikahan, tentang kentut aja diatur. Tuh. Tentang cuci muka, cuci tangan dalam artian wudhu diatur. Tidur diatur, semua diatur. Apalagi yang namanya hubungan pernikahan. Tentu sudah ada aturannya di sana. Dan mencintai Rasulullah adalah mencintai siapa yang membawa syariat. Jadi ketika kita mencintai lawan jenis kita, maka cintailah lawan jenis kita itu karena kita cinta kepada Allah. Sehingga ketika kita mau melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, kita tidak akan melakukannya. Kita akan menghindarinya. Kita akan ingat kepada Allah. Maka orang-orang yang mengikuti syariat Allah dalam pernikahan, apa itu? Pertama ta'aruf. Ta'aruf apa, Ji? Berkenalan. Jadi saling kenal, tukar biodata. Kemudian nazar. Nah, nazar dengan ta'aruf bisa sekaligus gitu loh. Bisa datang langsung kalau ada perantara. Ketemu, ngobrol. Kenapa? Supaya tahu karakter si calon istri. Dalam Islam itu Rasulullah itu menyuruh kita itu untuk melihat telapak tangan istri kayak gitu. Jadi apa sih fungsinya kayak gini? Contoh, nih kan anak saya nih. Nah ini tangannya ini kalau misalnya halus berarti dia itu lembut. Kalau agak kasar kayak gini nih, ini bukan kasar tapi agak kasar, dia tomboy. Nah apa gunanya? Gunanya suami ini harus siap. Berarti karakter istri saya nanti akan begini. Nah dia harus paham. Makanya setelah ta'aruf itu tafahum, harus paham gitu loh. Ketika nikah nanti harus paham bagaimana karakter si istri, bagaimana kesukaan istri, bagaimana kesukaan suami. Misal istri suka jengkol, suami nggak suka jengkol, istri nggak paham, maka masaklah masakan yang buat suaminya. Setelah memasak jengkol tanpa dicuci, suami nggak akan makan. Nah sebaliknya, ketika istri misalnya nggak suka bau ketiak, suami datang dari kerja, kemudian langsung tidur. Ya tentu saja istri tidak akan nemenin. Kenapa? Karena bau ketiak nggak suka. Nah harus paham seperti itu. Kemudian dalam rumah tangga itu juga harusnya ta'adul. Harus adil. Jadi pekerjaan-pekerjaan antara istri dan suami itu beda. Pekerjaan suami biasanya mengeluarkan tenaga. Istri biasanya tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Misal, mindah-mindahin lemari yang berat, suami harus bisa membantu istri. Kalau enggak, maka enggak adil lah suami. Kayak gitu. Karena kenapa? Tenaga istri itu terbatas. Tapi sering kita sekarang dengar katanya wanita yang perkasa itu wanita yang bisa ngangkat galon ya. Berarti kalau istri kita bisa ngangkat galon, dia wanita perkasa. Selama itu tidak keselio, enggak masalah. Nah juga dalam rumah tangga itu harus takaful, saling meringankan. Jadi misal ketika suami itu nggak ada kerjaan atau libur, bisalah di rumah bantuin istri atau gendongin anak biar istri masak. Atau suami yang masak biar istri yang gendong anak, itu takaful namanya. Dalam Islam sendiri, ada sebuah kisah ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha itu meminta kepada Rasulullah seorang pembantu, seorang budak ya.
Karena kenapa? Karena kecapean giling gandum. Kemudian Rasulullah memerintahkan penggilingan gandum itu untuk berputar. Dan berputarlah penggilingan gandum itu sampai selesai. Sampai gandum itu selesai diputar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya jika Fatimah mau, maka diperintahkan gandum itu terus berputar tanpa henti. Terus kata Rasulullah, tetapi jika Fatimah mau mengerjakan itu, maka pahalanya lebih utama untuk dia, seperti itu. Nah, di kisah ini pula Rasulullah menetapkan memberikan porsi kerja dalam rumah kepada Fatimah radhiyallahu anha, dan porsi kerja di luar rumah atau cari nafkah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kayak gitu, Ci. Wanita itu tugasnya di rumah. Ya, ada hadisnya, nanti dilihat hadisnya. Jadi kalau misalnya kita dengar, oh wanita nggak wajib masak dan segala macam bla 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 gitu kan, itu jangan telan mentah-mentah. Dilihat dulu hadisnya kayak gitu. Dilihat dulu kenapa ada imam mazhab yang berkata seperti itu. Telaah, jangan cuma dengerin kayak gitu, tapi telaah kisahnya. Telaah kisah bagaimana tentang penggilingan gandum yang tadi saya ceritakan. Tugas-tugas dalam rumah itu tugas perempuan, tugas istri. Tugas di luar itu tugas suami untuk mencari nafkah, seperti itu. Nah, rumah tangga yang saling faham, menempatkan posisi secara adil, dan juga saling membantu, itu insya Allah akan samara, insya Allah akan nyaman kayak gitu. Bagaimana dengan timbulnya bosan dalam rumah tangga gitu? Orang ada bosannya ya, pasti ya. Yang udah berumah tangga mungkin tahu, akan ngerasa, oh ya kok istri saya cerewet banget ya. Gitu. Terus kata istrinya, kok suami saya manja banget ya. Ada satu saat mereka akan bosan. Orang-orang yang menempatkan cinta hanya cinta nafsu, tanpa diatur oleh cinta kepada Allah, dia akan pada titik bosan. Ketika titik bosan, dia akan mencari sesuatu yang tidak membosankan. Akhirnya apa? Rumah tangga itu akan pecah. Tetapi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka tahu rumah tangga ini kewajiban, sebuah ibadah. Ketahuilah kawan-kawan, ibadah yang paling panjang itu adalah pernikahan. Jadi, ada hadis bahwasanya Rasulullah itu tidak mengatakan bahwasanya tidaklah dianggap sia-sia itu bercanda dengan keluarga, artinya dalam rumah tangga, memanah, berkuda, dan berenang. Jadi luar biasa. Bahkan kepada keluarga itu, bercanda dengan keluarga itu dianggap sebagai ibadah. Bahkan nafkah yang kita kasih ke istri, suapan dari seorang muslim kepada istrinya itu adalah sedekah. Maka ketika orang mencintai Allah dan Rasulullah, mereka ngikutin syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Ketika timbul bosan, mereka tahu ini ibadah, jangan ditinggalkan. Tetapi dicari hal-hal yang bisa membuat dia itu senang. Insya Allah. Bisa zikir bareng, sholat bareng, rihla bareng gitu loh, Ci. Main bareng, keluar bareng kayak gitu. Makanya dalam Islam, untuk mencegah sebuah kebosanan, itu pacaran diletakkan setelah menikah. Pacaran itu jalan-jalan, Ci. Saling sayang gitu, saling rayu-rayu, gombal-gombalan kayak itu setelah nikah. Kenapa? Kalau diletakkan sebelum menikah, ketika haram, masih haram gitu kan, mereka bosan duluan. Setelah bosan baru nikah. Setelah eksiden udah bunting duluan tuh, baru nikah kayak gitu kan. Setelah ketangkep basah, berduaan baru nikah. Ketangkep basah berarti disiram ya. Ketangkepnya disiram ya. Oh gitu, lagi mandi di kali gitu basah. Jadi intinya gitulah. Intinya ketika orang menempatkan nafsu di atas cinta Allah, menempatkan cinta nafsu di atas cinta Allah, maka ketika mereka menjalankan syariat, yaitu menikah, mereka akan bosan ketika menikah. Makanya sering kita lihat orang-orang yang pacaran, biasanya setengah tahun, 1 tahun, mereka akan mulai timbul konflik. Dan itu berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Mereka nggak punya solusi bagaimana mengatasi itu semua. Bagaimana ngatasin perselisihan yang ada. Sedangkan dalam Islam, ketika orang itu menempuh jalan yang halal, belum pacaran, belum menyentuh, sebelum dihalalkan, mereka akan cari solusi. Semua mereka. Ketika mereka ngerasa bosan, mereka akan paham, oh iya, bahwasannya karakter istri saya tadinya itu agak tomboy emang. Jadi kalau misalnya dia agak marah,
Berarti saya harus ademin. Kesukaan istri saya apa? Karena dia paham. Ketika dia marah atau agak emosi mungkin capek. Ketika capek, oh istri saya suka coklat gitu. Kamu suka coklat? Nggak suka coklat? Sukanya apa? Hah? Vanilla, green tea. Green tea sukanya. Murah berarti. Anak saya murah ya ituannya. Sukanya. Ketika istri itu marah, nggak selalu ya ketika ada permasalahan misalnya suami marah, istri ngasih minuman, nggak selalu. Dalam Islam boleh suami menyajikan minum kepada istrinya ketika istri lagi marah, lagi cemberut gitu. Ketika istri dikasih minum, kesukaannya insya Allah akan cerah lagi seperti itu. Jadi dalam Islam, ketika orang itu menikah dan menganggap itu sebuah ibadah, dia akan melakukan ibadah itu terbaik. Selalu yang terbaik. Ketika bosan dalam ibadahnya, dia akan mencari hal-hal sesuatu yang bisa membuat ibadah itu istiqomah. Seperti pula ketika ada perselisihan dengan istri, karena dia sudah paham dengan istrinya, sudah tahu dengan istrinya, dia bisa untuk membuat rumah tangga kembali menjadi enak rasanya, kembali menjadi hangat seperti itu. Ya seperti itu kawan-kawan. Ketahuilah bahwasanya orang yang tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu, ketika dia mengerjakan sesuatu itu, maka akan hancur. Misal, orang yang tidak mengerti tentang bangunan, kemudian membangun rumah, niscaya rumah itu tidak akan kokoh. Tapi orang yang mengetahui ilmu tentang sesuatu, dan dia mengerjakannya, insya Allah akan kokoh, akan bagus. Seperti contoh, ketika orang paham tentang ilmu rumah tangga, paham dengan calon istrinya, dia tahu bagaimana karakter wanita, bagaimana sifat wanita, insya Allah, ketika dia membangun rumah tangganya akan kokoh dan akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha insya Allah. Jadi jangan takut jatuh cinta ya. Nanti pada saatnya kalau kamu sekarang belum saatnya jatuh cinta kepada lawan jenis. Oke, sekarang waktunya untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami. Saya Pak Azisto. Dan juga Teteh Wawah yang tidak hadir di sini, yang tadi udah disebut. Sampai jumpa di kesempatan yang akan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.